Polisi menemukan fakta baru terkait pembunuhan mahasiswa Unpad di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang merupakan teman korban ternyata sudah merencanakan pembunuhan ini dengan belajar dari internet. Jaketnya dibuang di mana ini? Disimpan di mana jaketnya? Tersangka pembunuhan mahasiswa Unpad di Komplek Gading Tutuka Residence, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah merencanakan aksinya sejak Oktober lalu. Bahkan untuk aksi sadisnya tersebut, tersangka mencari tahu di internet. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka dendam kepada korban karena berencana akan menyebarkan foto aib tersangka. Dan dari ponselnya, polisi menemukan penelusuran di situs pencari terkait cara pembunuhan berantai. Melihat dari handphone tersangka dan di situ ada histori Google-nya bahwa berkaitan dengan pembunuhan berencana, kemudian pembunuhan berantai, terus cara-cara melakukan pembunuhan, sehingga di situ tersangka menyampaikan bahwa sedang belajar membunuh, termasuk diantaranya adalah di Google. Untuk melancarkan aksinya, tersangka sudah membeli jaket ojek online serta senjata tajam sejak lama dan menunggu waktu yang tepat. Hingga akhirnya tersangka menyamar menjadi ojek online yang mengantar paket ke rumah korban. Karena pada tanggal 5 Oktober tersangka ini berjumpa dengan korban maksudnya untuk berdamai. Namun demikian kata damai tidak ketemu, sehingga tanggal 9 Oktober tersangka melakukan transaksi pembelian jaket driver online dengan senjata tajam itu melalui transaksi online ya. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Bandung menanti proses hukum. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sebelumnya seorang mahasiswa, Koris Atarik Muhammad Bagja, ditemukan bersimbah darah di rumahnya di Kompleks Gading Tutuka Residen, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terdapat sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di tubuh korban. Polres Bandung yang menyelidiki kasus ini kemudian menangkap pelaku FA yang merupakan teman korban. Keduanya sudah berteman sejak 2016 lalu. FA mengaku kesal lantaran foto aibnya akan disebarkan korban. Sementara di Jakarta, pemirsa, seorang wanita penagih utang dianiaya perempuan pedagang kopi dan anaknya. Korban disiram air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Ditemani suaminya, wanita ini melapor ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat atas penganiayaan yang dialaminya. Korban mengalami luka bakar akibat disiram dengan air panas dan dianiaya menggunakan gunting. Menurut korban, dirinya dianiaya seorang perempuan pedagang kopi dan anaknya di Jalan Komplek Mutiara Palem. Penganiayaan terjadi saat dirinya menagih utang Rp175.000 kepada pelaku yang sedang berjualan kopi. Polisi kemudian mengamankan pelaku, ibu dan anak beserta barang bukti termos dan gunting. Awal mula berawal dari informasi dari pelapor bahwa pelapor ini menagih hutang kepada terlapor ataupun tersangka. Iya. Masalah hutang piutang ditagih, dia emosi, marah, akhirnya dia melakukan penyiraman air panas dan mengambil gunting sehingga ditusukkan ke pelapor. Polisi melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena anak pelaku masih di bawah umur dan mengalami keterbelakangan mental. Marah dan tak terima saat ditagih utang, seorang pria di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tewas mengenaskan. Korban meregang nyawa usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh pelaku yang juga merupakan temannya. Sudirman dan Chandra Irawan, warga desa Sukarami, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Satreskrim Polres Musirawas. Polisi menangkap keduanya di kediamannya usai membunuh Henry Anthony. Di hadapan polisi, pelaku berdalih terpaksa membunuh korban karena mempertahankan diri. Peristiwa pembunuhan bermula saat kedua pelaku hendak menagih utang sebesar Rp2 juta kepada korban. Korban yang emosi saat ditagih mengambil pisau lalu menganiaya pelaku dan mengenai lutut sebelah kanannya. Para pelaku berhasil merebut pisau milik korban, kemudian bergantian menganiaya korban hingga tewas.
Usai menganiaya, kedua pelaku kabur membawa motor milik korban. Diketahui pelaku dan korban mempunyai hubungan pertemanan. Pak, motifnya itu minjem uang bersama Pak ya? Iya, Berapa tuh Pak? 2 juta. 2 juta rupiah. Udah berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. Tersangka SD bertemu dengan korban Hen, lalu korban ditagih oleh TSK SD. Tersangka SD terlebih dahulu ditusuk oleh korban dan mengenai lutut sebelah kanan. TSK SD melakukan perlawanan dan senjata tajam yang di tangan korban bisa diambil oleh tersangka SD. Lalu tersangka SD melakukan penusukan. Selain kedua pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit motor, senjata tajam dan pakaian milik korban. Meski menyesali perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 338 dan 170 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Di Blora, Jawa Tengah, seorang pria ditemukan tidak bernyawa di area persawahan. Pelaku merupakan teman korban yang malu kerap ditagih utang oleh korban sebesar 2,5 juta rupiah. Warga Kelurahan Balun, Kabupaten Blora, Jawa Tengah dikejutkan dengan temuan jasad pria tergeletak dengan kondisi mengenaskan di area pesawahan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jasad korban yang diketahui bernama Sudar warga Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban. Tak butuh waktu lama, petugas gabungan dari Satres Unit Cepu dan Satreskrim Polres Blora dibantu Polda Jawa Tengah menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Bojonegoro, Jawa Timur. Dari lokasi penangkapan, polisi juga menyita barang bukti motor korban yang dikubur dan ditutup dengan pohon pisang. Kepada petugas, pelaku mengaku telah merencanakan pembunuhan lantaran kesal dan malu kerap ditagih utang oleh korban sebesar Rp2.500.000. Kaitan dengan masalah penagihan utang piutang. Jadi si tersangka ini malu karena ditagih utang oleh si korban. Dan terjadilah hari Minggu malam Senin pertemuan antara korban dengan tersangka di area Desa Wilbok di persawahan. Di sana dilakukan perkelahian singkat dan kemudian dibunuh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Polres Blora dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Pemirsa, masalah terkait utang piutang bisa dihindari jika kedua belah pihak bisa saling menghargai. Orang yang berutang dituntut untuk menepati janji membayar utangnya. Sementara untuk yang memberi utang, gunakan kalimat yang baik saat menagih. Sesaat lagi Realita akan kembali dengan informasi bayi yang baru lahir dibuang di kebun dekat kandang sapi. Selengkapnya usai jeda.